Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan memaparkan hasil tugas saya di modul 12A3, yakni mulai dari diri, nilai-nilai peran guru penggerak. Dengan saya sendiri, Risni Maida Sidahulu. Ini merupakan trapesium usia saya. Dari mulai usia sekolah, usia aktif atau kerja dan saat ini, hingga usia pensiun nantinya. Umur 0 tahun dan kemudian berlanjut di umur 5 tahun, saya bermain dan bersekolah di taman kanak-kanak. Umur 5-11 tahun, saya bersekolah di SD. Umur 11-14 tahun, saya bersekolah di SMP. Umur 14-17 tahun, saya bersekolah di SMA. Umur 17-21 tahun, saya kuliah dan lulus sarjana. Kemudian saya bekerja di umur 21 tahun sampai dengan sekarang 34 tahun, yang di usia aktif kerja saat ini bersama keluarga kecil saya. Kemudian menuju masa pensiun saya nantinya ke 60 tahun bersama cucu-cucu saya nantinya jika Sang Khalik memberikan umur panjang kepada saya. Masa yang saya rasakan dari hidup saya, dari peristiwa bernuansa positif yang saya alami, yakni waktu saya dulu duduk di bangku SMA, kira-kira umur saya di waktu itu 14 tahun. Mungkin dulu saya termasuk anak yang pendiam, pintar, dan lumayan cantik dibandingkan dengan teman saya yang lainnya. Tetapi dengan hal tersebut tidak membuat saya menjadi sombong. Saya berteman kepada siapa saja. Teman-teman saya suka sekali bercanda kepada saya agar saya berbicara dan selalu tersenyum. Ketika saya berulang tahun, saya pernah diberikan kejutan yang sampai saat ini masih teringat dan terkenang dengan hal itu, sampai saya sendiri mau tersenyum sendiri jika mengingat peristiwa itu. Yakni ketika itu, saya diberikan kue coklat yang sangat enak sekali, dan itu diberikan oleh seorang siswa laki-laki yang cukup populer di sekolah saya, karena dia ketua OSIS saat itu. Saya sendiri merasa bingung dan penuh tanda tanya, kenapa dia tiba-tiba datang ingin bertemu dengan saya dan memberikan kue coklat itu? Apakah dia ada rasa ya? Masa yang saya rasakan dari hidup saya, dari peristiwa bernuansa negatif yang saya alami, yakni waktu saya duduk di bangku kelas SMP waktu itu, umur saya kira-kira 12 tahun. Waktu itu saya dihukum guru mata pelajaran biologi saya, karena saya lupa membawa tugas atau PR yang saya sudah kerjakan, hanya saya lupa membawanya. Guru ini lumayan cerewet dan tegas. Alasan apapun jika tidak ada bukti, ibu itu tidak akan percaya. Tetapi saya terima hukuman itu karena saya juga merasa bahwasanya saya yang bersalah. Mungkin agak malu saya ungkapkan ini, tetapi harus saya ungkapkan hal ini. Konsekuensi yang diberikan guru yang menghukum saya tadi, yakni membersihkan kamar mandi guru. Memang WC guru perempuan dan laki-laki berdekatan. Waktu itu saya disuruh membersihkan WC guru perempuan dan harus sampai bersih karena akan diperiksa kembali nantinya oleh guru yang menghukum saya itu. Dan ketika saya mulai membersihkan, tiba-tiba saya melihat bapak guru lewat dan berbalik membuka pintu kamar mandi perempuan dan menyapa, "Ngapain kamu di sini, Nak?" Lalu saya menjawab, "Saya mendapat hukuman, Pak, karena saya lupa membawa tugas dari ibu. Maaf, saya tidak tahu mengungkapkannya ibu siapa, karena ini privasi saya." Tiba-tiba
Bapak itu masuk dan saya mulai menjadi takut karena hanya ada saya dan Bapak itu yang ada di kamar mandi itu. Saya tiba-tiba juga merasa takut karena saya merasa ada niat yang tidak baik nantinya yang akan dilakukan Bapak guru ini kepada saya. Apalagi sorot matanya melihat saya dari atas sampai bawah membuat saya menjadi takut. Lalu segera saya permisi kepada Bapak itu. "Maaf Pak, saya permisi mau ambil sabun di kelas." Tersentak dia mulai melotot, tetapi dia membiarkan saya pergi begitu saja. Di sini, saya merasa sangat takut dan kecewa kenapa ada guru yang seperti itu dan merasa bersyukur karena saya merasa lega bisa lepas dari kejadian yang saya alami barusan tadi. Sampai saat ini, saya selalu mengingat hal yang memalukan itu dan membuat mental saya menjadi down. Oleh karena itu, ulah Bapak itu, Ibu guru pun tahu. Kita bisa mengingat masa lalu yang bahkan sampai saat ini masih memenuhi kehidupan dan pikiran kita. Ingatan itu membantu kita untuk membentuk identitas yang bisa juga dalam jati diri kita tentang siapa kita, untuk bersosialisasi bagaimana kita harus menjadi orang yang baik dan lebih baik lagi. Dan ingatan kita juga membantu kita untuk mengatur emosi agar kita melaksanakan kesalahan yang sama. Menurut saya, peran guru jika dikaitkan dengan trapesium usia adalah anak-anak atau peserta didik sesuai jenjang itu memiliki karakter masing-masing dan dalam pencarian jati dirinya. Untuk itu, guru memiliki peran penting untuk menjadi idola dan teladan yang baik bagi peserta didik yang sedang pencarian jati diri. Guru merupakan role model yang baik bagi muridnya. Belajar yang bermakna adalah ketika peserta didik kita menemukan, merasakan, dan mengekspresikannya. Sekian pemaparan saya ini. Salam dan bahagia guru hebat Indonesia. Terima kasih.